Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita rapatkan barisan dulu. Rapatkan barisan mau perang. Rapatkan barisan depan divisi. Yang paling depan, yang paling cepat nanti ke Baitullah. Amin. Amin. Rapatkan, HP simpan dulu. Kita fokus beberapa jam untuk belajar mengisi hati kita dengan ilmunya Allah. Siap ya Ibu? Bunda, jangan bersandar kepada selain Allah ya. Nanti bersandar di tembok bisa mundur loh. Tahu-tahu pindah alam. Tahu-tahu pindah alam. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam dulunya. Sekali lagi ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semangat belajar ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka kajian hari ini, marilah kita buka kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa marilah kita sanjungkan salawat terbaik kita untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapat syafaat beliau. Judul kajian kita hari ini apa ya Bu? Sekalian kita memperingati Hari Kartini, hari kita, hari wanita. Jadi Bunda Emi kemarin bikin kajian temanya wanita ya Bu? Boleh, siap. Tak perlu berlama-lama karena waktu sudah menunjukkan 9:30 kurang. Kita mulai saja kajian hari ini bersama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita tidak pernah bisa berhenti bersyukur atas begitu banyak nikmat, begitu banyak limpahan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling kita syukuri pagi hari ini adalah kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, sama-sama belajar ya, untuk kita makin dekat dengan Allah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita rindukan, yang kelak kita tunggu syafaatnya beliau. Saya doakan ibu-ibu semuanya dimudahkan untuk bisa menziarahi makamnya Rasulullah, menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya Allah di Baitullah. Amin. Apa kabar ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah, kita mulai kajian pagi hari ini dengan doa terbaik kita seperti biasa. Silakan tundukkan kepalanya, rendahkan hatinya, hadirkan jiwanya yang utuh kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Segala puja hanya untuk Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Jabar, ya Razak, ya Fatah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha tahu kondisi kami hari ini. Lelah kami, luka kami, masalah kami, Engkau lebih tahu ya Allah. Engkau maha tahu dan hanya Engkau yang mampu menolong kami keluar dari semua kesulitan yang hari ini kami rasakan. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas ribuan bahkan jutaan nikmat yang Kau berikan kepada kami yang tidak akan sanggup kami untuk menghitungnya. Maafkan kami masih banyak kurangnya, masih suka mengeluh atas kehidupan ini. Kami lupa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Nikmat yang begitu banyak Engkau berikan, tapi kami lebih sibuk mengeluh, kami lebih sibuk meratapi nasib kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang sampai detik ini masih banyak lupa kepadamu, lupa mensyukuri nikmat-Mu, lupa mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah kelalaian kami dalam sholat kami. Kami mungkin sholat, kami mungkin sujud, tapi hati kami tidak hadir di dalamnya. Kami masih mengingat dunia, kami masih mengingat semua persoalan hidup kami. Maafkan kami kalau hati kami sering menduakan-Mu ya Allah. Pantas ya Allah hari ini Kau berikan kami kegelisahan dalam hidup kami. Ampuni ya Allah. Izinkan ya Allah di hati kami hanya ada nama-Mu. Di dalam sujud kami hanya mengharap ridho-Mu. Dalam doa-doa kami, izinkan kami hanya menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bukan lagi hamba-Mu yang sibuk mengeluh dan meratapi nasib. Ya Allah, terima kasih ya Allah, nikmat diberi sehat pagi hari ini, bisa hadir di majelis ilmu, bertemu sahabat-sahabat kami ya Allah. Alhamdulillah kami masih diberi nikmat sehat, bisa menatap anak-anak kami di pagi hari, mempersiapkan semua bekal-bekal mereka. Nikmat diberikan keluarga yang baik, sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak. Nikmat-Mu begitu banyak untuk diri kami. Ampuni kami ya Allah kalau kami masih lalai dalam mengingat-Mu, bahkan mensyukuri nikmat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus atas semua permasalahan kami hari ini. Beri kami rahmat dari sisi-Mu. Ya Allah, berilah kami jalan-jalan yang Engkau ridhoi, jalan orang-orang yang Engkau sayangi. Ya Allah, titip semua hal yang di luar kemampuan kami, titip semua urusan yang hari ini menyesakkan dada kami ya Allah. Titip ya Allah, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita apa Ibu? Masya Allah, bagus ya temanya. Wanita tangguh bukan berarti tanpa air mata. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar hatinya? Alhamdulillah. Apa kabar dompetnya? Tanggal tua Bunda Emi gitu ya. Apa kabar hubungan dengan anak-anak? Kalau Bunda Emi tanya apa kabar hubungan dengan anak-anak, Ibu bayangkan wajah mereka. Jadi bukan lisannya yang jawab, tapi hatinya. Apa kabar hubungan dengan anak-anak? Apa kabar hubungan dengan pasangan? Bayangkan orangnya. Apa rasanya?
sebelum mengucap alhamdulillah. Apa kabar hubungan dengan pasangan? Bayangkan orangnya. Apa yang Bunda rasakan? Ya. Biasa ya. Kita belajar untuk jujur. Ya. Alhamdulillah, apapun yang terjadi kita mengucap alhamdulillah itu adalah tanda bahwa kita hamba Allah yang ridho, yang menerima setiap takdir yang Allah berikan dalam hidup kita. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kajian yang Masya Allah luar biasa gitu ya, seorang ustazah, kalau suatu hari nanti saya meninggal, dia pesan sama anak-anaknya, jangan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Kok orang meninggal bacanya alhamdulillah dulu? Karena apa? Itu tandanya kita ridho ya. Jadi alhamdulillah itu bahwa kita hari ini menerima, bahwa kita hari ini ridho apa yang telah Allah gariskan, apa yang Allah telah tuliskan dalam hidup kita. Betul? Siap? Ya. Jadi kalau sudah alhamdulillah, jangan ada lagi why me God, kenapa aku ya Allah, kok begini ya Allah gitu ya. Tadi kalau ditanya Bu Nemi apa kabar, alhamdulillah ya. Apapun semuanya adalah nikmat dari semua yang Allah berikan dalam hidup kita, pasti yang terbaik. Betul Ibu? Yakin? Ya. Tema kita pada hari ini, wanita tangguh bukan berarti tanpa air mata. Kapan terakhir kali Ibu menangis? Ya. Kapan lagi menangis gitu ya? Jangan takut dengan air mata Ibu ya. Air mata itu bukan tanda kelemahan ya. Tapi air mata itu anugerah dari Allah buat kita kaum perempuan. Betul? Cuma bedanya laki-laki dan perempuan menangis apa Bu? Laki-laki dikasih air mata nggak sama Allah? Dikasih, tapi nggak sebanyak air mata perempuan. Bedanya kalau perempuan menangis yang ditutup apanya? Apa Bu? Mulutnya. Lucu nggak? Yang keluar air mata yang ditutup. Kenapa? Karena ngerasa dosanya banyak dari. Tapi kalau laki-laki kalau dia nangis yang ditutup apa? Matanya. Yang benar yang mana? Kalau kita enggak ya Bu, kalau nangis gitu ya. Kita menahan apa? Biar lisan kita nggak keluar ya. Jadi wanita tangguh itu adalah wanita yang kuat, betul? Siapa yang di sini ngerasa sudah sangat tangguh? Saya yakin yang hari ini hadir di sini di kajian ini adalah wanita-wanita tangguh. Ya Bu, yakin banget gitu ya. Jadi wanita itu nggak mudah. Jadi ibu itu butuh kekuatan, butuh kesabaran. Kalau ibu nggak sabar, nggak mungkin dikasih rahim sama Allah, ya kan? Jadi kenapa wanita itu dibikin tangguh sama Allah, dibikin sabar sama Allah? Kenapa? Karena dia punya rahim di dalam hidupnya, di dalam badannya. Jadi ada namanya Allah ya Rahman ya Rahim ya Bu, dan ibu punya rahimnya. Ya, boleh dibandingkan ketika ibu ngomong anak seharian, bilang capek nggak? Bukan kita ngomong anak itu nggak seharian kan Bu, bertahun-tahun, betul nggak? Dari mereka dalam perut kita masih belum ada rasanya gitu ya Bu, belum ada berat bebannya gitu ya. Sampai 9 bulan itu berat gak? Berat. Lelah gak? Lelah. Capek gak? Capek. Tapi ibu sabar, ibu diberi kekuatan sama Allah dengan yang namanya tadi rohim ya. Empatinya lebih tinggi, rasa sayangnya lebih tinggi, beda dengan laki-laki. Begitu lahir harus melahirkan dengan kondisi yang tidak mudah, dengan rasa sakit yang kalau boleh diukur itu gak ada lagi Bu, rasa sakit yang melebihi itu, betul gak? Sakitnya setengah mati kalau kata orang-orang dulu ya Bu. Bahkan Bu Demi juga ngerasain gitu ya, 3 anak itu rasanya luar biasa gitu ya. Tapi apa? Tetap ya Bu, habis lahiran gak lama anak maning ya kan? Iya. Kenapa? Karena begitu besar kekuatannya, kesabarannya, ketangguhannya. Begitu melahirkan, masih sakit, masih perih, harus menyusui.
menyusui, kadang menyusui sambil berdarah-darah, sakit perih gitu ya. Bahkan ketika nanti anaknya sudah tumbuh gigi, dia gatal giginya ditarik tuh, gitu ya Bu. Bahkan ada yang sampai berdarah-darah, sampai luka, tetap disusuin anaknya. Ya, jadi kita semua adalah wanita-wanita tangguh. Ya. Maka kita perlu untuk apa tadi Bunda Emi sampaikan, menyapa diri kita, mengaspirasi diri kita, ya. Kenapa? Kita butuh mengisi tangki cinta di hati kita. Ibaratnya gelas ini kalau kosong Bu, apa yang mau dituang? Angin. Ya. Kalau kita di sini nggak punya cinta, kita nggak punya pelukan, kita nggak punya apresiasi untuk diri kita, kita nggak bisa mengapresiasi orang lain. Kalau kita nggak bisa mencintai diri, kita nggak bisa mencintai anak-anak kita, pasangan kita, orang-orang terdekat kita, gitu ya. Kalau kita berharap dari luar, itu adalah kesia-siaan, itu patah hati yang disengaja. Wanita tangguh, ya. Secara fisik kita adalah tangguh, betul ya Bu. Secara hati kita juga lebih tangguh, lebih kuat, betul nggak? Sabar. Bapak-bapak ngomong anak sejam, kuat nggak? Udah mah ini mah gitu ya. Seharian angkat kaki Bu. Udah ya capek gitu ya. Ibu dari mulai dalam perut keluar, susuin, belum bisa apa-apa, semuanya ibu yang urus, ya enggak? Sampai mereka bisa berjalan, sampai mereka sekolah, yang antar setiap hari siapa? Ibu. Jadi semua ini macan ternak ya Bu. Mak-mak cantik antar anak gitu ya. Bertahun-tahun gak ngantar anak sekolah. Iya, Bunda Emi ngerasain Bu. Kalau kita dulu sekolah, ibu kita gak pernah ngantar, betul? Saya gak pernah namanya diantar sama ibu saya sama bapak saya sekolah. Mangkat dewek, pulang sendiri. Anak sekarang gak ada yang gak diantar, jarang. Saya bahkan anak saya sampai SMP kelas 3 itu setiap hari diantar, dijemput. Siapa yang melakukan itu? Ibu. Kalau anaknya 3, kadang-kadang jamnya nggak sama pulangnya. Ya nggak Bu? Baru nyampe rumah, baru mama jemput. Aduh, mangkat mani ya Bu. Alhamdulillah. Kalau kita bisa menjalani dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, itulah yang membuat kita hari ini kuat ya. Saya nggak terasa Bu, ternyata PR itu sudah selesai sekarang. Dulu saya sempat ngerasain dari anak TK sampai sampai lulus SD, berarti kan 6 tahun tuh Bu. 6 tahun tuh berapa hari kita bolak-balik ke sekolah nganter ya Bu, sampai hafal itu jalannya mana yang lobang, mana yang belok ya kan. Kalau boleh merem aja tuh nyampe di sekolahan saking hafalnya ya. Capek, pengen menyerah, tapi kan gak bisa gitu ya. Kita punya tanggung jawab yang besar, dan kekuatan hati itulah yang membuat ibu hari ini merasakan apa? Gak ngerasain capek, gak ngerasain lelah, seneng aja gitu ya Bu. Bunda Emi hari ini udah pensiun gitu ya, karena yang terakhir itu SMP kelas 3 dia berangkat bareng papahnya, pulang jemput papahnya. Tapi kadang-kadang saya kangen, Dek nanti turun di Pasar Pot ya, mama mau jemput. Saya iseng Bu. Nah itu Bu, maka yang hari ini masih punya anak-anak kecil, masih repot, masih lelah, nikmati, bener deh ya. Kalau sudah nanti mereka besar gitu ya, sekarang saya nganggapnya udah besar ya Bu, sudah gak ada yang mau diajak ya. Anak laki-laki apalagi udah besar, udah senang punya teman gitu ya, apalagi udah senang juga sama lawan jenis gitu ya, diajak emaknya udah harus effortnya harus gede banget gitu ya. Jadi kita semua adalah wanita-wanita tangguh. Walaupun kadang-kadang kita ada rapuhnya nggak Bu? Ada nggak? Ada nggak? Pasti. Ya, kita nggak selamanya tangguh, tapi ada masa-masa di mana kita rapuh, kita pengen nangis, kita pengen bercerita gitu ya. Dan kita butuh juga bahu untuk bersandar gitu ya Bu. Kalau bahu untuk bersandar nggak ada, maka kita sujud ya kan. Kalau nggak ada bahu untuk bersandar, maka sujudlah. Ketika kita sujud, maka Allah membelai kepala kita, Allah tahu apa yang sedang kita rasakan gitu ya Bu. Jangan sampai kita ketika nggak ada bahu untuk bersandar, kita patah hati, putus rasa, hilang rasa gitu ya. Jadi
wanita tangguh bukan berarti tanpa air mata. Wanita tangguh bukan berarti mereka nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh, nggak apa-apa gitu ya. Kalau ibu lagi capek, ibu lagi lelah, boleh, akui saja gitu ya. Di sini Bunda Emi mau bahas tentang apa yang sedang kita rasakan gitu ya. Bukanlah kajiannya healing, kita belajar untuk sadar. Apa Bu? Sadar, mengakui sedang apa sih yang sedang saya rasakan. Jangan sampai kita sendiri tuh nggak aware sama diri kita sendiri. Kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Kita begitu peduli sama orang lain, sama anak-anak kita, sama pasangan kita, sampai kita lupa gitu. Lupa ternyata ada jiwa kita, ada diri kita yang kesepian, diri kita yang lelah, diri kita yang capek, tapi kita nggak ngerasain itu, dipaksa terus untuk melakukan semuanya, harus kuat, harus tangguh gitu tuh, ya. Jadi apa sih yang membuat kita hari ini kuat dan tangguh? Karena kita punya satu impian, satu tujuan, yang apa Bu? Kita mengharapkan ridhonya Allah. Kalau ibu mengurus anak, mengurus pasangan, kalau bukan karena ridhonya Allah, pasti capek ibu. Ya, kalau kita ngurusin anak, kalau kita membesarkan anak, menyekolahkan anak, tapi kalau bukan karena ridhonya Allah, kita mungkin nyerah ibu. Ya, setiap hari harus kasih jajannya, nyiapin makanannya, semuanya diurusin. Kalau bukan karena kita mengharap ridhonya Allah, maka kita akan lelah, gitu ya. Dan hari ini Bunda Emi pengen bahas tentang wanita tangguh itu adalah mereka yang selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, gitu ya. Ini membahas dengan sudut pandang yang lain. Jadi wanita tangguh itu adalah wanita yang emang semakin hari, gitu, semakin waktu mendekatkan dia kepada Allah, gitu ya Bu. Enggak hanya fokus sama yang tadi aja ya Bu. Mungkin masalah kita banyak, urusan kita banyak, tapi jangan lupa kita adalah hambanya Allah. Ya, hamba Allah yang juga kita harus berikan haknya Allah dalam hidup kita. Ya, kewajiban-kewajiban yang juga harus kita tunaikan. Dan ingat Allah menyampaikan di surat Al-Quran gitu, di ayat Al-Quran ya Bu, hanya dengan mengingatku hatimu menjadi tenang. Ini satu-satunya Bu. Satu-satunya cara kita hari ini pengen tenang itu apa? Mengingat Allah. Siapakah orang-orang yang mengingat Allah itu? Pasti orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi di situ Allah sampaikan apa? Hanya, berarti Bu, cara kita tenang hari ini, cara kita bisa damai dengan diri kita adalah dengan banyak mengingat Allah. Tapi selama ini apa yang kita lakukan Ibu? Kita lebih banyak ingat selain, iya, bahkan ketika kita bangun tidur yang kita ingat masalah, mau tidur yang kita ingat masalah, ya. Ini salah satu hal yang emang harus kita perbaiki. Ini urgent banget, ini penting banget ya. Kenapa hari ini orang ngerasain bebannya berat, masalah nggak selesai? Kenapa? Karena setiap saat yang dia ingat masalahnya. Masalah pasti ada Bu. Setiap orang pasti dengan ujiannya masing-masing. Ada ujiannya dengan pasangan, ada yang ujiannya finansial, ada yang ujiannya dengan anak, ada yang ujiannya dengan orang lain. Setiap orang pasti ada ujiannya. Tapi bagaimana ibu memikirkannya? Bagaimana ibu memilih untuk memikirkan apa nih? Ingat masalahnya kah atau ingat yang memberi masalah, yang mengizinkan masalah itu hadir? Ya, tinggal pilih ibu. Kalau malam mau tidur ingat masalah, maka yang dirasakan apa? Tenang apa nggak tenang? Pusing apa nggak pusing? Pusing. Ya. Masalah itu tetap ada, ya Bu. Masalah itu tetap ada. Tapi ketika kita belajar untuk tidak fokus sama masalahnya, sudah tidak lagi meratapi masalah, tidak lagi menolak masalah yang hadir, tapi kita belajar untuk apa? Banyak-banyak ingat Allah. Ya, ini mungkin kajiannya sering ya Bunda Emi sampaikan ya. Setiap orang diberi ujiannya, setiap orang diberi masalah dalam hidupnya, tapi semua semata-mata karena kasih sayang Allah. Ya, kalau hari ini Allah berikan hidup kita tuh mudah aja, ya Bu. Uang banyak, suami sayang, mertua baik, rumah mewah, mobil mewah ya, sawah berhektar-hektar. Kira-kira kita bisa ingat Allah nggak? Bisa nyampe masjid ini nggak? Iya, ya kan? Lupa Bu, dengar suara azan engkaulah, gitu ya.
Dan hari ini Allah berikan kita ujian dalam hidup kita bukan karena Allah pengen menyengsarakan kita Ibu, bukan. Atau mungkin ada yang hari ini lagi masalah dengan finansialnya dibikin minus sama Allah. Tahu Bu minus Bu? Ya. Yang kemarin dititipin banyak diambil lagi sama Allah. Dibikin minus. Ya, bukan nol. Kalau nol itu kan kembali ya. Ini minus gitu ya. Apakah karena Allah pengen membuat kita menderita? Enggak. Ya. Ingat segala sesuatu yang Allah ambil dalam hidup kita, yakin itu pasti diganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, jangan bilang ya Allah balikin HP saya. Gitu ya Bu, HP-nya hilang entah di mana. Mudah sih bagi Allah balikin, mudah nggak Bu? Tapi lebih mudah lagi bagi Allah apa Bu? Memberi ganti. Banyak orang hari ini menderita hidupnya dalam penderitaan yang gak ada akhir. Karena apa? Menolak takdir yang datang. Apapun yang hilang dari kita hari ini, saya nggak tahu Ibu habis kehilangan apa gitu ya. Tapi semakin kita nggak terima gitu ya Bu, semakin kita menolak, semakin kita minta balik gitu ya. Kembalikan ya Allah, balikin ya Allah, balikin ya Allah. Tapi ketika Ibu bilang ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, maka apa Bu? Allah pun ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, diberi ganti yang jauh lebih baik. Banyak gak kisah ini terjadi? Banyak Ibu. Orang-orang yang diberikan kemudahan sama Allah, dikasih bagus rezekinya, tiba-tiba blok jatuh gitu ya. Ketika dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, diganti sama Allah. Bunda Emi terapis, ya Bu Is juga terapis. Kami membantu banyak orang yang sakit fisik Ibu, dari sakit kepala, sakit gigi, bahkan sampai yang namanya kanker. Obatnya apa? Kami nggak punya obat, kami nggak punya alat untuk nerapi mereka. Tapi apa? Kami hanya punya 2 jari 1 hati. Apa Bu? 2 jari 1 hati. Yang kita kalau praktek tapping itu Bu, itu terapinya, itu tekniknya. Tapi yang paling powerful adalah hati. Ya, hati yang mana? Hati yang ridho untuk menerima setiap rasa sakit yang datang. Ya Allah, walaupun saya sakit, ya Allah rasanya pusing. Sampaikan semua rasanya. Hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah. Semakin dia ikhlas, semakin dia ridho Bu, maka disitulah yang datang namanya keajaiban, ya. Yang disitulah namanya datang pertolongan Allah. Apakah untuk sakit fisik aja Bunda Emi? Enggak. Untuk apapun yang hari ini Ibu rasakan, ya, sampaikan kepada Allah rasanya apa? Ya Allah sakit, ya Allah capek, ya Allah lelah, ya Allah. Tapi hamba ikhlas, hamba ridho. Ya, itu kuncinya, itu passwordnya. Tapi harus benar-benar ridho. Kenapa kalimatnya diulang-ulang? Gitu ya Bu, nggak sekali aja, minimal 3 kali. Bahkan kita seputaran tapping itu ya Bu, kalau kita tapping kan kita ulang-ulang kalimat kita. Ini apa Bu hubungannya? Ilmunya. Ini berhubungan dengan ilmu neuroscience, otak gitu ya Bu. Otak kita merespon setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. Kalau kita bilang saya ikhlas, saya ridho ya Allah, ikhlas ridho ya Allah, maka yang keluar adalah hormon-hormon baik dalam tubuh kita, hormon-hormon penyembuhan dalam tubuh kita. Maka cuma 5 menit Ibu, 10 menit paling lama itu bisa dari skala 10 bisa turun dari 0 gitu ya. Ini sudah dibuktikan, sudah diterapi banyak orang gitu ya. Kuncinya apa? Nggak ada Bu, nggak ada obat, nggak ada alat, cuman pakai 2 jari 1 hati. Tapi hati yang mana? Hati yang ridho. Ya, apapun kondisi Ibu hari ini, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, amanah lagi banyak, ya Allah takut, ya Allah. Sampaikan sama Allah. Kita pasrahkan apa yang menjadi harapan kita. Apa harapan Ibu? Lunas hutang kah? Berangkat haji kah? Berangkat umroh kah? Sehat badannya kah? Sampaikan apa harapannya. Setelah kita mengakui apa yang kita rasa, kita menerima rasa itu, kita pasrahkan apa harapan kita.
Ya Bu, atau mungkin yang hari ini bermasalah dengan pasangannya, bermasalah dengan anaknya. Ya Allah, saya sedih, saya kecewa ya Allah, tapi saya ikhlas, saya menerima. Saya pasrahkan ya Allah kembali baiknya hubungan saya dengan suami saya, anak-anak saya. Ini Bu, ya. Jadi kita belajar ya untuk menjadi orang yang ridho, wanita yang tangguh. Wanita yang tangguh itu adalah wanita yang ridho, Ibu. Siap? Ya. Air mata boleh turun, ya Bu, karena air mata itu bukan tanda kelemahan, ya Bu. Allah berikan kita kemuliaan, Allah beri kita anugerah lewat air mata. Ya, apa sih artinya air mata bagi wanita? Tanda keimanan, Ibu. Ya, yang pertama, air mata itu adalah tanda keimanan. Menangis karena banyaknya dosa, malu sama Allah, ya Bu. Itu adalah mata-mata yang Allah sukai. Ya Bu, jadi kalau hari ini kita masih gampang nangis, kita bersyukur kepada Allah. Ya, berarti hatinya masih dilembutkan sama Allah, hatinya masih hidup. Mata yang menangis karena rindu kepada Allah. Kapan Bu terakhir kali nangis rindu sama Allah? Kapan kita terakhir kali merasakan rindu banget sama Allah? Ya. Dan mata-mata ini yang nanti diharamkan dari api neraka. Tapi kita selama ini banyak nangisnya karena selain Allah. Betul nggak Bu? Ya, Bunda Emi sama nggak? Sama aja gitu ya. Maka saya bilang kita, bukan ibu gitu ya. Jadi kapan terakhir kita ngerasain nikmatnya nangis karena malu, karena rindu? Kapan Ibu? Kapan terakhir? Ya, pengen ngerasain? Pengen bisa ngerasain nikmatnya? Ya, sering-sering ya dilatih hatinya untuk benar-benar sadar ketika ibu ingat Allah itu yang ibu ingat apanya? Kebaikannya, nikmatnya. Bahkan kita seringkali nggak sadar Ibu. Ketika anak kita manggil kita mama, Ibu biasa aja kan rasanya. Betul nggak? Kenapa? Karena kita nggak ingat bahwa nikmat dikasih anak itu datang dari Allah. Ketika ibu dipanggil sama suami, "Mah, bajuku mana?" gitu ya. Kalau kita nganggap itu beban, jadi beban Bu. Tapi ketika ibu mendengar kalimatnya, "Mah, baju saya mana?" Berarti apa? Ada nikmat yang Allah beri di situ. Ada kasih sayang Allah yang Allah limpahkan di situ. Ibu punya pasangan. Ibu punya suami yang harus ibu urus, dilayani. Betul nggak Bu? Cuma kita selama ini nggak sadar ya. Nganggap panggilan-panggilan itu ya panggilan biasa aja gitu. Kapan sih orang itu merasa kehilangan? Kapan orang itu bersyukur? Nanti kalau udah hilang. Betul nggak? Kalau anak-anak kita udah jauh, anak-anak kita udah merantau, udah nggak ada lagi yang kalau pulang, "Mah, makan, Mah, bajuku di mana?" Itu ya Bu. Kapan orang merasa kehilangan? Ketika dia apa? Suaminya udah nggak ada. Baru ngerasain nyesal. Mau nggak mulai hari ini kita praktek sama-sama? Mau Ibu? Ibu dalam. Siap praktek sama-sama? Memaknai setiap apa yang Allah kasih. Dipanggil mama sama anak bilang ini, "Alhamdulillah ya Allah." Siap? Nikmat Ibu, nikmat banget. Ya. Karena suatu hari nanti kita akan kehilangan demi Allah. Ya, ibu saya hari ini bertahun-tahun kehilangan saya, nggak pernah manggil dia. Beda ya Bu kalau HP ya, walaupun setiap hari telepon beda gitu ya. Puluhan tahun anaknya hilang, bahkan nggak balik-balik gitu, merantau nggak pulang-pulang. Ya, maka nikmati. Saya juga sedang menikmati itu. Sebentar lagi anak perempuan saya mungkin dilamar orang. Amin, doain Bu. Ya nggak? Kan waktu itu berjalan maju, bukan mundur. Hari ini saya nikmati setiap dia rewel, mah gitu ya, Masya Allah. Nikmat gak Bu? Mau nyobain gak? Praktek ya. Jangan lagi mendengarkan hanya dengan teli. Ingat ya janji Allah buat kita tuh apa Bu? Siapa yang bersyukur, nikmatku ditambah. Siapa yang kufur, diapain Bu?
Dikurangin? Enggak, Ibu. Ya, azabku amat pedih. Setiap panggilan datang kepada kita, kita bersyukur. Bersyukur itu berarti apa, Bu? Ingat Allah. Dipanggil suami, gitu ya. Senang gak sih Ibu dipanggil suami, Bu? Ibu, senang gak dipanggil suami? Yakin? Kok kayak ragu-ragu jawabnya gitu ya. Bunda Emi kayaknya sanksi deh. Senang gak dipanggil sama suami? Mama gitu ya. Senang gak? Ya, nanti dinikmati ya Bu. Nikmati ya. Jangan sampai nanti kita bisa merasakan nikmatnya ketika orangnya udah gak ada. Nyesek Ibu, nyesek. Mungkin ada yang di sini sudah ditinggalkan pasangannya. Bisa ngerasain kan? Kangen ya, kangen dipanggil ibu, ma, baju saya di mana, gitu ya. Nggak tahu ya Bu Nemi lagi dapat itu Ibu, lagi diilhamkan Allah pemahaman itu gitu ya. Setiap saya dipanggil anak, kadang-kadang kan namanya anak-anak ya Bu, anaknya 3, satu manggil, sini manggil, sono manggil gitu ya. Apa sih gitu, mama baik gitu. Ya enggak. Kalau sekarang saya belajar untuk iya ya gitu ya. Ataupun ada sahabat-sahabat yang hari ini ketemu di jalan, Bunda Emi gitu ya, saya nikmati Ibu, Masya Allah masih ada orang yang mau manggil saya gitu kan. Maka yuk kita belajar sadar ya, menikmati. Itu yang simpel aja Ibu. Jadi bahkan air mata itu dinilai ibadah sama Allah. Kapan Bu air mata itu nilai ibadah? Ketika kita merasa takut untuk melakukan dosa, ketika kita merasa diawasi sama Allah, dan kita menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya Bu, itu nilainya ibadah Ibu. Pengen Bu nangis di Raudhah? Pengen? Di Mekah? Di Madinah? Di taman surganya Allah? Mau Bunda Emi bawa ke sana? Mau, amin ya Allah. Jangan mau doang ya, harus mau. Ya. Jadi bahkan air mata kita Bu dinilai ibadah sama Allah kapan? Ketika kita merasa takut akan dosa-dosa, menyesal atas semua dosa-dosa kita. Itu nikmatnya luar biasa Ibu. Ya, janji Allah itu Masya Allah untuk orang-orang yang menangis karena dosa. Bahkan air mata itu juga penyelamat kita dari api neraka Ibu. Ya. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh api neraka. Hadis riwayat. Ya, ini hadis Nabi yang menyampaikan Bu. Orang-orang yang menangis di tengah malamnya atau menangis karena dosa-dosanya Bu di tempat-tempat yang mustajab, Masya Allah. Saya doain ibu-ibu bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, bisa sholat 2 rakaat di Raudhah di saf pertama, bisa minta ampunan Allah di sana. Nikmat banget Ibu. Ya. Gak usah mikirin uangnya dari mana Bu. Saya tahu nih muka-muka mikir. Ya, cukup rasakan saja, cukup minta sama Allah. Bayangkan Ibu mudah ke sana. Ya. Dan air mata itu juga salah satu ekspresi dari emosi kita, ya Bu. Kalau tadi secara spiritualnya, ini secara badan kita. Apa sih gunanya air mata? Itu ekspresi kita Bu. Kita sedih, kita nangis boleh. Ada orang marah, nangis, ada banyak ya Bu. Iya, jadi air mata itu mewakili apa yang sedang kita rasakan. Tapi syaratnya satu, jangan berlebihan, jangan larut dalam kesedihan. Ya, Ibu lagi sedih nangis, nggak apa-apa, boleh. Nggak boleh juga ditahan. Kenapa? Kalau Ibu tahan, Ibu pendem gitu ya, nggak, aku kuat. Suatu hari nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Kapan? Nggak tahu kapan. Ya. Bahkan anak kecil kalau lagi nangis jangan dipampet ya Bu, ditutup mulutnya, meneng nggak gitu ya, nggak boleh. Ya, harus dikeluarkan. Jadi air mata itu adalah penolong kita Ibu. Kita lagi marah, kita nangis, nggak apa-apa, keluarin.
melepaskan emosi-emosi yang nyangkut di badan kita. Kenapa? Kalau kita simpan marah, kita simpan sedih, itulah yang membuat kita hari ini tidak bahagia. Ya, kita simpan dendam, itulah yang membuat kita hari ini sakit fisiknya. Bahkan yang hari ini masih simpan marah, dendam, kecewa sama orang lain, itu menghalangi rezeki kita. Apa Bu? Penghalang rezeki. Ada nggak yang hari ini masih nyimpan marah, kecewa sama orang lain? Bahkan dendam berpuluh-puluh tahun ada? Ingat ya, Bu Nemi pernah sampaikan ya. Itu namanya ganjalan di tisu. Mau seberapa banyak pun uang ibu di ATM ibu nggak bisa ambil, karena apa? Karena ada ganjalnya. Rezeki kita itu berlimpah Bu. Allah kasih kita itu nggak ada pilih-pilihnya. Tapi salah satu penghalang rezeki tadi ada putusnya silaturahmi kita, nyimpan marah sama pasangan, nyimpan marah sama anak, ya, nyimpan marah sama teman, nyimpan marah sama rekan bisnis, dendam bertahun-tahun. Ibu kalau masih nyimpan ini, dipastikan ya, fisiknya terganggu, mentalnya terganggu, rezekinya tersendat. Siap melepaskan itu? Maka tadi Bunda Emi sempat sharing ya di awal, praktekin setiap materi. Yang pertama apa? Meminta maaf sama diri sendiri, memeluk diri. Yang kedua memaafkan orang lain. Kenapa? Jangan simpan emosi di dada. Kalau dia datang, kalau dia hadir dalam hidup kita, terima, akui. Gimana Bu? Ini udah paham ya? Ini kenapa saya ulang-ulang? Karena saya pengen ibu-ibu tuh tahu bagaimana cara melepaskan emosi, gitu ya. Ketika marahnya datang, terima marahnya. Ya Allah, saya marah, saya kecewa, saya menerima rasa marah ini. Ya, setelah diterima diapain Bu? Ridho. Saya ridho ya Allah menerima marah ini. Terus pasrahkan apa yang menjadi harapan ibu. Saya pasrahkan ya Allah hilangnya marah ini ya Allah. Kenapa Bu? Gak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Rasa marah, rasa kecewa kita hadir itu hanya Allah yang bisa melepaskan. Maka kita bersandar kepada Allah, maka kita bergantung kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Ya, Bu Nemi terapinya cuma itu ibu. Pasien kanker payudara sembuh, kanker perut sembuh, ya, migrain sembuh, sakit gigi, bahkan sakit gigi itu bisa sembuh. Ya, kenapa? Ketika kita ridho, gitu ya. Dan air mata itu juga bermanfaat untuk kesehatan fisik ibu. Ya, ketika kita menangis itu kita melepaskan hormon-hormon stres, ya Bu. Ketika kita nangis kita melepaskan hormon-hormon kortisol dalam diri kita, hormon marah kita itu kan keluar ketika kita nangis. Benar? Rileks ya. Ketika habis nangis kita rasanya plong nggak? Iya, harus plong, gitu ya. Habis nangis rasanya lega. Maka air mata itu adalah sesuatu yang juga hari ini kita syukuri. Tapi ingat, jangan larut dalam kesedihan. Rasulullah pernah nangis gak? Pernah ibu. Ya, Rasulullah pernah sedih gak? Pernah. Ya, ketika kehilangan pamannya beliau, ketika beliau diturunkan ayat Al-Quran di Ali Imran 190 kalau saya nggak salah, saya lupa ya. Ya, beliau menangis gitu ya. Jadi hari ini kita belajar ya Bu, bahwa air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi air mata itu bisa jadi penolong kita di harian kelak. Ya Bu, jangan sampai air mata kita turun sia-sia. Jangan sampai air mata kita hanya untuk dunia, menangisi kehilangan, menangisi orang-orang yang hari ini hadir menyakiti kita. Rugi kita Ibu. Tapi menangislah untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan, untuk lalai-lalainya kita kepada Allah, lupa mensyukuri nikmat Allah. Ya, karena air mata inilah yang nanti akan jadi penolong kita. Kita nangisi manusia Bu, manusianya aja seneng-seneng kok, betul nggak? Kita nangisi orang yang nyakitin kita, dia makan enak tidur nyenyak. Ibu di rumah nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa makan enak, makin hari makin apa Bu? Makin apa? Makin kurus, nggak mau makan sih. Nggak bisa tidur, enak nggak? Nggak enak, ya. Jadi pastikan air mata yang turun itu adalah air mata yang suatu hari nanti menjadi asbab kita masuk, asbab kita ketemu sama Allah, asbab Allah ridho sama kita, ya Bu. Kurang-kurangi nangisi
Ya kurang-kurangin nangis di dunia ya Bu. Karena dunia itu akan kita tinggalkan. Ya, nggak ada kan kita meninggal bawa harta Bu? Ada nggak yang meninggal bawa emasnya? Ada nggak? Ada nggak yang meninggal bawa mobil mewahnya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Satu pun nggak ada yang kita bawa kecuali cuman kain kafan kita ya. Bahkan apa tuh namanya? Tikar pandan yang dibawa ke kuburan membungkus kita tuh dibawa pulang lagi, betul nggak? Tikar pandan cuma berapa sih harganya? Itu aja nggak bisa kita bawa Ibu. Maka yuk kita sadar ya. Kita menyadari semakin kita ingat dunia, semakin kita menangis di dunia, semakin kita kehilangan Allah. Betul nggak? Betapa banyak orang hari ini ketika dia disakiti, ketika dia kehilangan, dia makin jauh dari Allah. Kenapa? Karena sibuk meratapi kehilangannya ini. Nih, Ibu, ini berapa? 10. Ada yang bilang 9 gak? Ini 10. Nikmat Allah 10 buat Ibu. Bilang apa? Anak soleh, suami baik, harta banyak, rumah bagus, tangga baik, teman baik. Apalagi Bu? Wah, banyaklah 10. Ada satu yang hilang dari hidupnya Ibu. Contohnya uangnya. Ya, uangnya hilang 1 juta. Nikmat yang ini biasanya Ibu ingat yang mana? Ingat yang hilang apa ingat yang 9? Ingat yang Oke, mulai ganti analoginya. Ibu punya uang 10 miliar. Berapa Bu? Coba baca yang kencang. 10. Udah lemes belum mulutnya? Kalau udah lemes nanti dapat. Kalau masih kaku-kaku masih lama. Berapa Bu? 10. Jatuh di jalan 1 miliar. Yang ditangisi yang mana? Marah, sedih, kecewa, sakit hati, nyesel. Apalagi Bu? Kenapa ya tadi aku lewat jalan sana ya? Kalau aku nggak lewat situ aku tadi uangnya nggak hilang. Ya Bu? Siang malam yang 1 miliar ditangisi, dipikirin. Akhirnya apa Bu? Lupa Akhirnya yang ini bisa hilang nggak? Hilang. Sama. Satu ujian yang Allah beri dalam hidup kita, tapi kita sibuk meratapinya, sibuk menangisinya. 9 yang Allah kasih dalam hidup kita, kita lupa. Boleh jadi kita ujiannya finansial, tapi kita masih punya anak-anak yang sehat. Anak-anak yang masih manggil kita, "Mama jemput aku, Mama sedang apa?" Masih ada suami yang meluk kita. Siapa Bu yang sekali peluk? Cici gitu ya. Masih ada suami yang malam-malam nemani kita, tapi kita sibuk mengeratapi yang hilang. Siap nggak merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya? Ini Bu yang namanya tuh bersyukur itu seperti itu Ibu. Bukan cuman ya kebayang ya Bu, kalau kita cuma fokus sama yang ini, yang lain rasanya apa Bu? Anak manggil, apa sih? Gitu ya. Suami manggil, "Mah makan mah." Makan boy gitu ya Bu. Gara-gara uangnya ada nggak yang lagi ngalamin? Ada. Lupa tersenyum sama temennya, ketemu temennya. Apa sih? Duitnya yang hilang. Berapa? 1 miliar lah. Pakai temen, iya. Sisanya berapa? 9. Masih banyak sisanya, tapi yang ditangisi nggak sempat ke Ritamol, nggak sempat ngaji ya Bu. Nangis baik di rumah. Gara-gara hilang nikmat Allah 10 hilang 1 yang ditangisi, yang 9 nggak disyukuri. Pantas nggak kita menderita? Pantas Ibu. Suami nggak baik. Saya Bunda Emi itu ada suatu video singkat ya Bu di IG itu. Ketika hubunganmu dengan pasanganmu sedang tidak baik-baik saja, rumah tanggamu lagi tidak baik, kamu tidak bahagia dengan pernikahanmu, tapi kamu masih bisa menikmati hidup, itu adalah wanita-wanita yang luar biasa. Kenapa Bu? Boleh jadi pasangan kita menyakiti kita, tapi kita masih diberi nikmat banyak, nikmat sehat, nikmat bisa jalan, bisa kemana-mana gitu ya. Wah, nanti kapan-kapan saya share ya videonya ya. Ya, walaupun bukan dari orang Islam ya, tapi saya bisa melihat kita tuh sadar gitu ya, bahwa satu yang diambil Allah itu tuh sedikit banget nih. Ya.
Tapi nikmat Allah yang sudah Allah kasih kepada kita itu nggak kehingga ibu. Tapi karena yang satu hilang, yang nggak kita terima, yang kita ridho, yang kita tangisi, itulah yang membuat kita hari ini tidak bisa menikmati hidup. Bahkan orang-orang yang nggak salah jadi salah. Kucing lewat ditendang, ya nggak? Kaos kaki salah naro, ngapa sih kaos kaki di sini gitu ya bu? Gara-gara uangnya 1 miliar hilang, ya nggak? Siap nggak mensyukuri yang sisanya? Nanti kalau ibu bersyukur atas yang 9 ini, kira-kira ditambah apa dikurangi? Yakin? Yakin? Kalau yakin praktek ya. Siap? Gak apa-apa deh ya Allah, 1 miliar hilang, sonolah. Masih ada 9. Alhamdulillah setiap hari bersyukur, ya Allah 9 miliar ya Allah. Kata Allah nambah. Janjilah bertambah. Berapa tambahnya? Tak terhingga ibu. Semakin bersyukur semakin gak ada batasannya. Orang bersyukur tuh gak terhingga. Maka siap ya. Di antara 10 nikmat hilang 1, kita tetap bersyukur. Jadi jangan hukum diri kita untuk kesalahan orang lain. Ya bu, ini ibu-ibu banget nih. Menghukum diri atas kesalahan pasangan, menghukum diri atas kesalahan orang lain dengan tidak memaafkan, mengingat-ingat semua rasa sakitnya. Akhirnya apa? Gak bisa tidur, gak bisa makan, makin hari makin kurus, makin hari makin tidak berdaya, sedih yang dalam, akhirnya lama-lama sakit. Jangan ya bu, jangan ya bu, jangan ya. Sayangi diri kita sendiri, oke? Ya, Bu Nami lagi belajar. Siap belajar bersama, siap praktek bersama. Ya, anak saya bilang, Mama sekarang gak marah-marah, capek, sorry. Saya bilang gitu ya. Ngapain saya marah-marah? Cepat mati, ya kan? Betul nggak Bu? Iya. Mana perempuan itu lebih cepat tua? Karena apa? Emosinya disimpan semua, ya. Hari ini belajar untuk memikirkan apa yang ibu inginkan, memikirkan hal-hal yang baik yang ibu inginkan. Siap latihan? Malam mau tidur, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, nikmatmu hari ini. Bangun tidur, bersyukur lagi. Ya, alhamdulillah ya Allah, bangun sehat, rezeki lancar hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ditambah bu nikmatnya sama Allah. Ya, siap ya. Lanjut, 5 karakter wanita tangguh. Yang pertama, taat kepada Allah. Ya bu, ini karakter-karakter wanita-wanita tangguh versi Islam ya. Yang pertama, taat kepada Allah, menjauhi larangannya Allah, menangis karena takut dosa yang pernah dilakukan, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya bu, jadi wanita tangguh itu adalah wanita yang taat dalam menjalankan perintah Allah, menghentikan larangannya Allah. Ya, yang kedua, ini yang harus kita terus belajar ya bu. Wanita tangguh itu berpengetahuan luas ya bu, karena hidup ini kan gak mudah ya bu. Ibu harus mendidik anak-anak, harus menjaga anak-anak, maka ibu butuh ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Kapanpun, dimanapun, semua ada pelajaran. Ya bu, belajar tidak hanya di meja sekolah. Ya, hari ini kita dikasih pelajaran. Ibu bisa juga belajar majelis ilmu. Ibu banyak banget ya. Bahkan kita dikasih kemudahan sama Allah, kita punya gadget, kita punya HP, kita bisa akses ilmu apa aja ya, Bu. Jadi wanita tangguh adalah mereka yang mau terus berproses, belajar dan belajar ya Bu. Ibunya main-main selama ya bukan ya wis lah, anaknya kayak ya wis kayak baik, jangan ya Bu. Kita punya anak-anak juga harus kita dampingi nanti kemudian hari. Yang dia butuh ibu yang cerdas, ibu-ibu yang berpengetahuan luas ya Bu. Jadi harus disiplin ya Bu, menuntut ilmunya, merubah diri gitu ya, upgrade diri lagi, itu tambah ilmu lagi gitu ya. Kenapa kita disuruh Allah menuntut ilmu?
Karena Allah menjanjikan apa, Bu? Allah akan angkat derajat orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, kita cukup teruslah belajar. Semakin belajar nanti semakin tahunya, semakin tahu. Dan kita belajar kita rapi saja. Semakin tahunya, dapat lagi. Jangan berhenti. Yang ketiga, pintar bersosialisasi. Nah, ini keren banget kan ya. Hari ini kita itu diberikan Allah juga kemudahan ya, Bu. Kita bisa akses siapa saja, bisa ketemu siapa saja. Betul? Kita bisa chatting sama siapa saja walaupun kita nggak ketemu, tapi kita bisa jualan, ya. Kita bisa berdagang gitu ya. Maka dipentingkan di sini adalah kita belajar menjadi orang yang baik gitu ya, Bu. Menjadi lisan gitu ya. Menjaga hubungan kita sama satu sama lain gitu ya, Bu. Dan ketika kita bisa menjadi orang yang mudah bersosialisasi, itu menjadi jalan dakwah. Betul nggak, Bu? Ibu bisa menasihati temannya, ada temannya curhat, ibu bisa ngasih masukan gitu ya. Jadi sarana dakwah. Yang keempat, sabar. Wanita tangguh itu adalah wanita yang sabar. Sabar, Ibu. Sudah sabar belum? Belum. Sudah sabar belum? Pengen jadi orang yang sabar? Pengen jadi orang sabar? Iya, siap-siap ya. Siap-siap latihan. Yang ngasih ujiannya siapa? Allah. Ya, wanita tangguh itu adalah wanita yang sabar, ya, Bu. Menerima setiap ujian yang datang, ya, Bu. Apa, Bu? Menerima setiap ujian yang datang. Ridho dengan ketentuan Allah, tidak larut dalam kesedihan. Ya. Jadi sabar itu apa, Bu? Menerima setiap ujian yang datang, ridho dengan ketentuan Allah, tidak larut dalam kesedihan. Ketika sedih bilang apa? Tenang, ini pasti akan Ketika lagi ada masalah bilang tenang, nanti selesai. Karena hari kan gak cuma hari Rabu ya, Bu. Besok hari apa? Habis Kamis? Habis Jumat? Habis Sabtu? Balik lagi ke hari Rabu nanti ya kan? Sama, ujian pun sama, Bu. Gak mungkin Ibu ujinya itu mulu. Habis ini ada lagi. Habis ada lagi ya kan? Gak selesai-selesai. Bener ya. Jadi wanita tangguh itu adalah wanita yang sabar. Orang sabar disayang Allah. Orang sabar ditemani Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa dia tangguh, Bu? Ya karena Allah bersamanya. Kita nggak mungkin hari ini bisa kuat, Ibu. Ya, Bunda Emi nggak mungkin bisa kuat, nggak mungkin bisa tangguh kalau Allah nggak menguatkan. Ya, maka kita disuruh sabar sama Allah. Sabar, karena aku akan bersamamu. Kata Allah. Romantis nggak Allah, Bu? Apa kata Allah? Sabar, aku akan bersamamu. Jadi kalau orang-orang yang hari ini dizolimi, yang hari ini diambil hak-haknya, ya, Bu, dia sabar, maka temannya dia siapa? Allah. Maka hati-hati ya, Bu, jangan sampai kita menguji orang lain. Yang kelima, wanita tangguh adalah mereka yang selalu berbaik sangka kepada Allah, ya, Bu. Apapun yang Allah berikan kepadanya, baik sempit maupun lapang, dia bilang apa? Alhamdulillah. Ya. Setiap ujian yang datang, dia tidak lagi buruk sangka kepada Allah, tapi dia bilang apa? Ini pasti baik dari Allah. Siap, Bu? Ini latihannya gak mudah ya, tapi siap gak? Ketika nanti di jalan Ibu bannya kempes, bilang apa? Alhamdulillah, ini pasti baik dari Allah. Ban kempes kok baik? Ada nggak yang dalam hatinya ngomong gitu? Kemungkinan nggak, Bu, kita dikasih bannya kempes sama Allah itu adalah yang terbaik buat kita? Iya, bisa jadi, Bu, di depan sana ada sesuatu hal yang emang Allah halangi kita dari itu. Ya.
Jadi orang berbaik sangka itu hatinya lapang. Bu, pernah nggak dengar kisah ada satu pesawat tabrak jatuh, ada yang meninggal, ada yang selamat satu. Siapa coba? Satu pesawat jatuh, tapi ada yang selamat satu. Siapa, Bu? Siapa? Din Samsudin. Jadi ada pesawat kecelakaan, tapi ada satu orang yang selamat. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Belum tahu ya. Yang nggak naik pesawat, Ibu. Kenapa kok nggak naik pesawat, Bu Dewi? Karena dia terlambat datang, dia ditinggal sama pesawat. Ya nggak? Tapi waktu ketinggalan pesawat rasanya apa? Kesel, marah, dimaki-maki dah tuh, ya nggak, Bu? Saya udah bayar loh, tiketnya mahal, masa saya ditinggal gitu ya, Bu? Begitu dia dengar pesawatnya jatuh, dia bilang apa? Apa, Bu? Maka kita mau nggak praktek ini? Coba kalau dia nggak marah-marah, ya nggak? Dia nerima, ya Allah, tiket hilang, nggak apa-apa deh ya Allah, ganti ya, gitu ya. Ketika dia tahu pesawat yang mau dia tumpang itu jatuh dan dia sempat marah-marah, rasanya malu nggak? Nyesel nggak? Harusnya orang beriman malu, betul nggak, Bu? Udah marah-marah, udah menyesali, kenapa gitu ya. Tapi ketika dia tahu bahwa pesawat yang membawa dia itu jatuh gitu, dan dia diselamatkan sama Allah lewat telatnya dia, macetnya jalanan gitu ya. Mau nggak jadi kita belajar untuk bersyukur di awal, bukan di akhir? Mau, Ibu? Latihan? Siap latihan? Latihan nanti ya, sampai rumahnya berantakan bilang apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi kalau nggak dipraktekin latihannya percuma, Bu. Bunda Emi ngomong capek doang di depan. Siap? Siap ya? Supaya apa? Supaya Ibu semakin hari semakin sehat, awet muda, rezekinya banyak. Ya kan? Suami nyampe rumah, berantakin lemari, ngambil baju, set gitu ya. Nikmatnya gitu ya. Siap, Bu, latihan, Bu? Ya. Kenapa, Bu? Yang hari ini buat kita sedih, yang buat kita kecewa, yang buat kita patah hati itu bukan masalahnya, ya, Bu, tapi respon kita. Betul nggak? Ibu kalau misalnya di jalan ketemu orang di lampu merah, gara-gara Ibu salah seni, orangnya marah-marah, Ibu ikutan marah nggak? Tapi kalau Ibu senyum gitu, ya Mas, ya Mbak, maaf saya lupa matiin sennya gitu ya. Kecewa nggak? Enggak. Tapi kalau Ibu ikutan marah, rasanya apa? Gitu dong, marah gitu ya, Bu. Rasanya di sini mangkal. Jadi bukan masalahnya yang bikin kita menderita, Ibu, tapi karena kita tidak menerima, karena respon kita yang negatif. Ya. Di zamannya Nabi ada seorang, diceritakan ya, Bu, dia kehilangan kudanya. Apa kata orang kampung? Kasihan kamu ya, kudamu hilang. Apa jawabnya? Saya nggak tahu apakah ini. Pokoknya dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya, dia nggak menganggap itu adalah dia bilang ini pasti baik dari Allah. Akhirnya Bapak kudanya pulang lagi bawa teman. Pergi lagi, hilang lagi, tetap berbaik sangka kepada Allah. Maka yuk kita pupuk gitu ya, prasangka baik kita kepada Allah. Tip menjadi wanita tangguh, yang pertama, membangun iman dan takwa, ya, Bu. Bagaimana caranya kita tangguh? Tidak ada jalan lain, Ibu, selain memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Belajar menerima setiap takdir yang datang. Terima dulu, Ibu, ya. Semakin gak terima itulah yang membuat kita semakin capek, ya. Yang kedua, belajar menuntut ilmu, mencari pengetahuan umum, gitu ya. Datangi lagi majelis ilmu, datangi lagi training-training yang bisa menambah ilmu kita. Ini penting, Ibu. Nggak bisa, gitu ya. Cuma duduk diam di rumah, jadi tenang gitu, nggak bisa. Yang selanjutnya, menjaga kehormatan diri. Nah, ini penting banget ya, Bu. Ini Bunda Emi pesan ya buat diri saya sendiri dan buat ibu-ibu semuanya.
di hari yang dimana semua orang bisa mengakses kita gitu ya Bu, bisa chattingan sama siapa aja, terutama ibu-ibu jaga untuk tidak chatting sama laki-laki yang bukan mahramnya tanpa kepentingan yang pasti, tanpa kepentingan yang urgent ya Bu. Atau mungkin ada yang seraka reunian ya Bu, teman SMP SMA gitu ya, ketemu lagi CLBK apa Bu, cinta lama belum kelar ya enggak, chattingan banyak nggak yang kejadian ini? Banyak nggak korbannya? Banyak yang udah datang ke Bunda Emi, suami saya begini gara-gara setelah dia reunian. Maka kita jaga diri kita ya Bu. Kita nggak bisa menyuruh orang untuk menjaga dirinya, tapi kita bisa memulai dengan diri kita. Jaga banget ya Bu, jaga banget. Kalaupun ada yang chatting sama kita misalnya itu masalah kerja, ya sudah sebatas kerja, gak usah pakai emot-emot love, gak usah pakai emot-emot senyum ya Bu. Kenapa Bu? Setiap emoticon itu tuh ada energinya ya. Jadi hati-hati dengan emoticon ya, jangan sembarangan ya. Kalau sama lawan jenis gitu ya Bu, tapi kalau sama perempuan ya bebas, sok atuh gitu ya. Ibu mau pakai emoticon love-nya sekebon ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan sama laki-laki juga sama, jangan suka ngasih emoticon love sama bukan mahramnya. Perempuan itu senang banget ya nggak Bu, berbunga-bunga cie gitu ya. Ini harus dijaga, jaga kehormatan diri kita ya. Dan insya Allah kalau kita menjaga diri maka Allah menjaga kita. Selanjutnya berpikir positif. Nah, jaga Bu pikirannya ya. Pikirannya selalu positif, selalu baik sangka. Pikiran positif itu apa sih Bu Nemi? Baik sangka. Ya. Baik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Kepada manusia kita juga tetap berbaik sangka Bu, gitu ya. Kenapa sih kita sering ketemu sama orang-orang yang menyakiti kita gitu? Kita cek Bu, jangan-jangan kitanya sering buruk sangka. Ya. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang menjadi nasib kita. Wanita tangguh, berani dan mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengambil keputusan gitu ya Bu. Saya yakin banget hari ini banyak banget wanita tangguh yang mandiri gitu ya, yang hidupnya benar-benar tuh bisa keren banget gitu ya, kerja iya, nyari nafkah iya ya kan, momong anak iya, momong anak mertua juga iya, betul nggak? Canggih nggak? Canggih banget ya Bu. Kalau bapak-bapak sadar gitu ya Bu, sayangnya bapak-bapak kagak ada ya. Bu Nami pengen ngomong gitu ya. Kalau suami sadar gitu ya betapa perjuangan istri itu gak mudah, apalagi yang bekerja, harus kerja mikirin kerjaan, harus ngomong anak di rumah, harus ngomong dia juga ya gak, melayani siang dan malam ya kan. Wah, kita kurang kehilangan esensi itu Ibu, kehilangan rasa ya, makna dalam hidup kita. Kita kehilangan rasa makna yang Allah berikan pasangan ke dalam hidup kita. Terakhir, menjaga kesehatan. Nah, ini wanita tangguh itu tuh apa Bu? Dia yang menjaga kesehatan apa? Fisik dan yang penting mana? Dua-duanya. Ya, jangan sampai cuman mentingin apa Bu? Beli baju ya, gamis yang lagi tren, tapi lupa mikirin mental lagi jatuh, dibangkitin dulu gitu ya. Siap menyayangi diri sendiri? Siap? Ya, kesimpulannya apa hari ini? Wanita tangguh itu adalah wanita yang belajar untuk tidak larut dalam kesedihan, tidak menangisi nasibnya, tidak meratapi nasibnya, tapi dia belajar ridho, belajar ngadu sama Allah. Ya, ketika air matanya turun, dia meyakini bahwa air mata ini adalah asbab dia nanti mendapat ridhonya Allah ya Bu. Gak apa-apa kalau ibu lagi sedih nangis gitu ya. Jadi untuk semua rasa yang datang ya, ini Bunda Emi ulang lagi, apapun rasa yang datang, apapun yang sedang ibu rasakan, pertama terima dengan mengakui gitu ya. Akui dia, apapun rasanya terima. Lagi sedih, ya Allah lagi sedih, ya Allah lagi marah, ya Allah lagi kecewa, akui rasanya, kemudian terima. Ini tahapannya ya Bu. Jadi jangan sampai ibu nggak tahu gimana caranya melalui emosi
gitu ya. Udah bolak-balik mulai sampaikan. Yang kedua, setelah kita mengakui, kita terima, lanjutnya apa? Kita ridho, menerima dengan ridho. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Setelah itu pasrah sama Allah. Dan terakhir apa? Bersyukur. Ya Bu, tetap bersyukur apapun kondisi kita tetap bersyukur. Ingat ya, yang tadi 9 jadi yang 9, yang 1 10 hilang 1 tinggal 9, yang disyukuri yang mana? Iya, fokus sama yang mana? Yang 9. Jangan fokus sama yang 1. Yang 1 hilang sudah, tinggal minta ganti sama Allah, mudah bagi Allah. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat buat diri saya dan buat ibu-ibu semuanya. Kita adalah wanita tangguh yang Allah ciptakan, ya Bu. Kita bukan wanita rapuh gitu ya, tapi kita wanita tangguh. Dengan apa? Allah titipkan air mata kepada kita, ya Bu. Pastikan air mata itu jatuh hanya untuk Allah. Ketika kita kehilangan, ibu boleh nangis, tapi di hadapan Allah. Cerita semuanya sama Allah, sampaikan semuanya sama Allah. Ya, Allah tahu nggak masalah kita hari ini? Allah tahu nggak kebutuhan kita hari ini? Tahu banget ibu. Cuman Allah tuh pengen kita datang. Allah cuma pengen kita datang ngadu, ngaku sama Allah. Ya Allah berat, ya Allah capek, ya Allah. Sampaiin ya ke Allah ya. Siap ibu? Alhamdulillah, setelah materi sudah selesai, kita mau healing sebentar ya, sampai 10 menit. Siap? Airnya diminum dulu. Bunda Mi pengen ibu mengakses kembali kapan terakhir kali ibu bisa menangis, tapi bukan nangisi masalah, tapi nangis karena rindu kepada Allah. Mau saya ajari caranya? Mau kita sama-sama? Ini majelis ilmu, ini rumahnya Allah, dan di antara majelis-majelis ilmu, di antara kita ada malaikat-malaikatnya Allah yang siap mengaminkan doa kita, yang mengijabah setiap doa kita. Silakan duduk yang rileks. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Sadari setiap nafas yang masuk itu adalah nikmat dari Allah. Sadari setiap nafas yang kita hirup adalah pemberian dari Allah. Maka ketika ibu menarik nafas, baca nama Allah, dan ketika ibu melepaskannya, baca Alhamdulillah. Bisa? Tarik nafas, baca Allah, lepaskan Alhamdulillah. Tarik lagi yang dalam, Alhamdulillah. Tarik lagi yang dalam, Alhamdulillah. Yuk, sekali lagi tarik yang dalam, lepaskan, Alhamdulillah. Sekarang letakkan tangannya di dada kiri. Biasa, rasakan jantung yang berdetak. Rasakan jantung itu adalah pemberian Allah. Ya, kapan terakhir ibu mensyukuri jantung ibu? Mungkin lupa ya. Tarik nafas dalam lagi, hembuskan. Sekali lagi tarik yang dalam. Ingat Allah bu, sebut nama Allah. Lepaskan, Alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas dalam, hembuskan. Ikuti Bunda Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Begitu banyak kemudahan yang sudah Engkau berikan dalam hidup hamba ya Allah. Sampai hamba tidak bisa menghitung nikmat ini ya Allah. Bayangkan dan rasakan betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan dalam hidupnya ibu. Ambil satu, mungkin itu adalah kehadiran pasangan dalam hidupnya ibu, atau kehadiran anak-anak, atau mungkin habis dapat proyek besar. Bilang sama Allah, bayangkan, rasakan, ibu sekarang menjadi hamba yang sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan itu. Ambil satu, pilih satu, syukuri lagi. Bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmat diberikan saat ini. Apapun yang sedang ibu rasakan, ibu syukuri, bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah.
terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, semua karena rahmat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Allah. Lihat lagi, rasakan rasa syukur di hatinya Ibu. Rasakan rasa syukur itu bertambah. Syukur Ibu, apapun yang telah Allah berikan ke dalam hidup Ibu, sekecil apapun. Semakin Ibu bersyukur, semakin tenang hatinya. Bagus, ingat lagi Bu nikmat itu. Lupakan semua masalah yang hari ini hadir. Ibu fokus sama nikmat yang Allah berikan. Bilang lagi sama Allah, ya Allah, sebutkan Bu dalam hati masing-masing nikmat apa yang telah Allah berikan kepada Ibu. Ya Allah, terima kasih. Sampaikan semua nikmat yang hari ini Ibu rasakan, yang begitu membuat Ibu bahagia, yang membuat Ibu sangat senang. Cari Bu, cari dan syukuri nikmat itu. Bisa jadi hari ini Allah berikan ujian gak selesai-selesai dalam hidup kita karena kita fokus sama kehilangan kita, fokus sama rasa sakit kita, tapi kita lupa mensyukuri yang hari ini Allah berikan. Ibu syukuri lagi. Mungkin itu anak-anak yang hari ini sehat, Ibu syukuri lagi. Makasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Lihat mereka, rasakan nikmat atas panggilan-panggilan kepada Ibu, Mama, Ibu. Syukur Ibu. Panggilan dari pasangan, dengarkan suaranya. Syukuri lagi. Bilang sama Allah terima kasih. Makasih ya Allah. Bisa jadi pasangan kita sebelum seperti mau kita karena kita masih banyak ngeluhnya, kita masih banyak gak terimanya. Sekarang syukuri Ibu. Terima kasih ya Allah. Beliau orang baik ya Allah. Panjangkan umurnya, doakan Ibu. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Lupakan semua kesalahannya, lupakan semua kekurangannya, ingat satu kelebihannya. Syukuri itu, syukuri lagi. Benar-benar hadirkan hatinya ke Allah. Ingat Ibu, Allah tahu, Allah menyaksikan Ibu hari ini, pagi hari ini. Rasakan rasa syukurnya. Tarik nafas dalam, hembuskan. Alhamdulillah. Sekarang rasa syukur itu terasa sangat hangat di dada Ibu. Sekarang kirimkan rasa syukur itu kepada orang-orang yang Ibu sayangi. Tarik nafas, hembuskan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi, hembuskan. Alhamdulillah. Sekarang silakan tangannya di dada. Terima kasih kepada diri sendiri. Ikuti Bunda Emi. Duhai diriku, sebut nama. Maafin aku ya. Terima kasih, kamu sudah kuat, kamu sudah hebat. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Sekali lagi sampaikan, duhai diriku, sebut nama, peluk yang erat. Maafin ya, selama ini banyak menyimpan kesedihan, menyimpan kemarahan, kekecewaan. Aku berterima kasih Bu, sampaikan terima kasih kepada. Terima kasih sudah jadi diriku yang hebat, yang kuat. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Ya, sampaikan lagi sekali lagi, duhai diriku, terima kasih ya. Sambil diusap-usap Ibu, sambil diusap-usap, peluk yang erat. Terima kasih sudah jadi ibu yang kuat, ibu yang tenang, istri yang kuat. Terima kasih ya, sudah jadi anak yang berbakti. Ya. Sekali lagi sampaikan ke dalam dirinya, duhai diriku, terima kasih ya. Sudah jadi diriku yang hebat, diriku yang kuat, menjadi ibu yang tenang, ibu yang penuh kasih sayang. Kamu ibu yang hebat, kamu istri yang luar biasa. Peluk yang erat sekali lagi, tarik nafasnya. Hembuskan. Alhamdulillah. Yang erat. Kasih ya lagi. Alhamdulillah. Pelan-pelan letakkan tangan di paha, tarik nafas dalam. Hembuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, selamanya Ibu adalah orang tenang, Ibu adalah orang yang bahagia apapun kondisinya. Mulai hari ini dan seterusnya
Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya Bu. Mohon maaf lahir dan batin, banyak kurangnya, banyak salahnya. Allah ridho sama kita semuanya, karena inti dari hidup itu adalah mencari ridhonya Allah. Kalau Allah dari kita, maka apapun kita. Insya Allah adalah orang-orang pilihannya Allah. Demikian saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih juga infak terbaiknya, karena insya Allah infak itu akan dipergunakan lagi untuk jalannya dakwah, gitu ya. Saya kembalikan kepada Bu Is. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.